Pasca dilantiknya 50 anggota DPRD Kota Palembang, apa catatan dan PR-nya 5 tahun ke depan? Itulah topik akan kami bahas di perbincangan di Liputan Metro Siang bersama pengamat politik, ada Bagindo Togar, melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Togar. Waalaikumsalam, selamat siang buat Pak TV dan pemirsanya. Baik, Firza dan kawan-kawan. Baik, sebelumnya terima kasih Bang Togar sudah bergabung bersama kami di Liputan Metro Siang. Bang Togar, kemarin sudah kita ketahui 50 anggota DPRD Kota Palembang terpilih ya, usai melaksanakan pemilihan umum legislatif 14 Februari lalu telah dilantik. Ya, dan mungkin sebagian banyak masih wajah-wajah lama, namun ada juga wajah-wajah baru. Anda mengamati seperti apa Bang untuk pelantikan 50 anggota Dewan ini, Bang? Pertama begini, biar kita ucapkan dulu selamat ya. Itu pertama, selamat buat yang sudah pernah menjadi anggota DPRD di kota maupun yang baru. Pertama, selamat. Yang kedua adalah sebenarnya sederhana untuk apa yang kita minta sama mereka. Bagaimana membuat kinerja mereka lebih baik dari periode sebelumnya. Kinerja Dewan itu mudah kok. Cuma dua. Pertama, mengoptimalkan fungsi mereka dan komitmennya terhadap pelaksanaan kinerja fungsi mereka tadi. Pernah tugas DPR itu cuma 3 kan. Pertama, mengawasi fungsi legislasi dan anggaran. Ini ketika mereka komit dan optimal melaksanakannya, ini maka kinerja mereka akan lebih baik dari DPRD program 5 tahun yang lalu. Karena kemarin itu saya lihat dari sisi itu, khususnya pengawasan dan legislasi dari DPRD periode sebelumnya sangat tidak optimal dan sangat lemah. Nah, ini harus mereka kuatkan sehingga kinerja DPRD yang untuk 5 tahun Kota Palembang jauh lebih baik. Itu aja yang saya harap. Baik, Bang Togar, itu pesannya secara kita highlights ya. Tadi highlightnya seperti itu. Tapi kalau boleh di breakdown begitu, Bang Togar, untuk periode lalu itu sebenarnya kekurangannya di mana, Bang? Lalu PR, hingga itu menjadi PR untuk DPRD terpilih ini. Mungkin Abang bisa jelaskan secara spesifik, Bang Togar. Itu pengawasan ada beragam program bangunan. Makanya banyak, misalnya di Kota Palembang ini boleh dikatakan penggunaan anggaran tidak maksimal peruntukannya, kemudian ada kebocoran-kebocoran dan tidak sesuai dengan program yang sedang dicanangkan oleh eksekutif sebelumnya. Contohnya Bang Togar, contohnya seperti apa Bang Togar? Misalnya kita kan lihat program pembangunan di infrastruktur di Palembang ini masih yang banyak kan program infrastruktur yang kita terima dari provinsi dan pusat, sedangkan kota ini nyaris tidak terlihat ataupun sangat tidak maksimal. Itu kemudian dari segi banyak, misalnya pendidikan, kita juga belum dari segi pendidikan ternyata PBDB kita masih banyak penyelewengan, misalnya proses penerimaan peserta didik baru banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian persoalan kesehatan, fasilitas umum, kemudian ya lingkungannya kita yang tergolong banyak. Nah, lingkungan kita yang tergolong masih tingkat tingkat polusi di Palembang ini cukup tinggi, ya kan? Karena salah satu kota terpanas kabarnya adalah Palembang, saya dengar. Nah, ini sementara kita nyaris boleh kata nggak mungkin karena kita punya sumber air yang luar biasa, yaitu Sungai Musi. Artinya uap air kita harus cukup, kan gitu. Nah, ini tapi ternyata ini terjadi. Kenapa kita nggak fokus dan tidak sistematis membuat lingkungan kita yang segar dan nyaman ini? Baik. Tapi kalau tadi saya mengambil catatan Anda, ada banyak sekali tentunya PR yang akan dikerjakan oleh anggota DPRD terpilih 5 tahun ke depan. Namun kalau kita buat skala prioritas, Bang Togar, untuk 1 tahun pertama lah, misalnya mungkin Bang Togar bisa memberikan masukan lah untuk anggota DPRD terpilih ini. Kira-kira yang menjadi catatan atau skala prioritas apa nih? Harus dikerjakan program apa dulu nih, Bang? Mengawasi semua program eksekutif, karena beginilah, mereka ini kan legislatif. Semua program itu tergantung eksekutif. Kita kawan-kawan ini DPRD juga jangan merasa bahwa mereka itu eksekutif. Mereka tidak eksekutif dan tidak bagian dari eksekutif. Mereka adalah bagian dari sistem pemerintahan. Ini kadang-kadang kawan-kawan legislatif ini merasa mereka itu eksekutif atau mereka bagian dari eksekutif. Bukan. Makanya sekarang katakan bagaimana mereka mendampingi dan mengawasi eksekutif ketika merumuskan dan memformulasi dan memutuskan apa program yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Palembang, pendampingan dan mengawasi apa yang disusun oleh eksekutif sehingga tidak terjadi penyimpangan, pengawasannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan maupun capaian-capaian yang diharapkan. Gitu, Firza. Mereka ini bukan eksekutif.
sekali lagi, mereka ini kadang-kadang gagal paham, ja, merasa mereka ini eksekutif atau bagian dari eksekutif, Padahal padahal legislatif. mereka bagian dari pemerintahan. Iya, fungsinya adalah justru mengawasi eksekutif itu ya, Bang Togar ya. Tapi kalau Bang Togar lihat ya, itu kan ada banyak, Bang Togar, ada banyak sekali wajah-wajah baru juga yang bermunculan begitu kan. Ada mungkin sebagian masyarakat kan mungkin banyak yang belum mengenal sosok-sosok seperti itu. Apakah, dan juga sebagian juga banyak yang skeptis juga nih dengan anggota DPRD Kota Palembang yang baru maupun yang lama juga nih. Nah, kalau dari Bang Togar sendiri, menjadi catatan Anda, apakah Anda cukup skeptis, Bang? Itu tadi, ketika mereka mau belajar dengan kemarin periode yang lalu, suka atau tidak itu diakui. Bahkan tanyalah kepada kawan-kawan anggota Dewan sebelumnya, bahkan yang diketuai oleh Zainal, itu banyak khususnya untuk pengawasan pembangunan ini, mas sekali. Dan produk legislasi minim, kemudian fungsi anggarannya juga tidak berjalan maksimal. Makanya saya katakan, kok cuman sederhana, mereka tingkatkan kinerja mereka dengan cara dua, mengoptimalisasi dan punya komitmen terhadap menjalankan 3 fungsi mereka tadi, sehingga eksekutif itu adalah mitra, bukan cuma mitra strategis tapi juga mitra kritis. Selama ini kan dianggap mereka menjadi mitra strategis, artinya apa, mereka selalu subordinat, bagian di bawah eksekutif, padahal mereka setara gitu loh. Itu maksud saya, jadilah mitra kritis terhadap pemerintah kota gitu loh, Firza. Kan pada waktu sebelum pemilu begitu ya, ketika mereka berkampanye kan mereka banyak sekali tentunya janji-janji manis yang ditebarkan kepada konstituen dan rakyat mereka, yang dapil-dapil mereka begitu, untuk agar dapat dipilih gitu. Tapi kan kalau kita melihat, Bang, untuk sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak begitu, pilkada. Jadi banyak sekali publik yang menganggap jangan-jangan ini skala prioritas anggota DPRD yang terpilih ini adalah untuk memenangkan calon yang dia dukung di pilkada. Nah, untuk catatan Anda seperti apa, Bang? Itu bisa begitu sih ya, artinya mereka berusaha membuat bersinergi dengan calon satu frekuensi dengan calon yang mereka akan dukung. Tapi itu tadi, kadang-kadang kawan-kawan yang bakal caleg ini saya sudah sering ketemu, mereka tuh kok istilah kita Palembang itu aso-aso eksekutif, aso-aso birokrat, padahal mereka legislatif. Coba lihat, kadang-kadang stylenya, gesturnya, teknik public speakingnya seolah-olah mereka ini eksekutif, padahal mereka legislatif, Firza. Kan ini yang fungsi pihak aktif ini, kita bagaimana memberikan dalam tanda kutip menyadarkan mereka, kembalilah kepada hitanya. Hitanya itu apa? Anggota DPRD, anggota parlemen, anggota legislatif, itu saja. Fungsinya 3. Ya, tadi mengawasi, fungsi legislasi, dan ketiga adalah fungsi anggaran. Dan intinya menjadilah mitra kritis terhadap pemerintah kota atau eksekutif. Bukan cuma mitra strategis, karena mitra strategis cenderungannya banyak manfaatnya secara ekonomis. Makanya orang lebih nyaman mereka menjadi mitra strategis ketimbang jadi mitra kritis gitu loh. Baik. Tadi Bang Togar, pertanyaan saya belum terjawab, Bang Togar. Jadi bagaimana nih, Bang, kalau banyak publik yang menganggap jangan-jangan ini anggota DPRD terpilih ini untuk skala prioritas program awalnya ini justru ingin memenangkan calonnya di pilkada serentak, tidak fokus tadi yang Abang bilang ada tugas fungsi DPRD tadi justru. Kalau ada anggapan seperti itu seperti apa, Bang? Kalau begitu kita ini bukan anggota DPR yang kita harapkan. Mereka bukan mewakili elit, dia itu kan mewakili rakyat, bukan mewakili calon kepala daerah atau mewakili partai. Mereka adalah sekarang ketika masuk mereka di gedung parlemen adalah mereka wakil rakyat, bukan wakil elit atau wakil calon kepala daerah atau wakil partai. Sekarang mereka tanggalkan semua itu, kami adalah wakil rakyat tergantung dapil dan konstituen kami. Maka mereka nanti ada komisi-komisinya. Di komisi-komisi itulah bidang kerja mereka. Sedangkan di partai mereka di fraksinya gitu. Jadi komitlah di komisi daripada di fraksi, karena komisi lah bidang tugas mereka yang menanggalkan segala unsur fraksi, partai, unsur kepentingan individu, dan unsur-unsur kepentingan politik yang terkait terhadap personal seorang tokoh politik, itu harusnya mereka tanggalkan. Baik, artinya PR-nya sekali lagi gitu ya, mungkin Abang memberikan sumbang saran ya untuk fokuslah dulu gitu untuk mengerjakan PR-PR yang belum terselesaikan di periode yang lalu. Tapi kalau untuk periode yang periode kemarin banyak kelemahannya. Periode 5 tahun yang lalu itu saya kan termasuk sering mencermati, suka atau tidak suka Zainal dan teman-teman mendengar pernyataan saya, ketua yang lama dan unsur pembinaan yang lama,
Pernyataan saya pertanggungjawabkan bahwa kinerja DPRD 5 tahun yang lalu sangat sangat memprihatinkan menurut saya. Kalau Dan dikasih ini nilai, menjadi Bang Togar, PR, ini jadi tampung. kalau Anda mengamati berdasarkan pengamatan Anda, mungkin Anda bisa memberikan nilai 1 sampai 10 berapa Bang nilainya untuk periode lalu? 5,2. Waduh, kecil sekali itu, Bang Togar. 5,2. Belum lulus, dapat C aja susah. Masih C dia ngulang lagi. Oke, Istilahnya itu apa? Istilahnya itu kalau kita ulang lagi itu, mengulang lagi itu, kalau dulu apa namanya? Istilahnya mengulang lagi lah. Oke, Mengulang lagi tentu ini gitu. penilaian Anda menjadi catatan untuk periode yang akan datang untuk supaya bisa dinaikkan gitu rankingnya. Tapi untuk nilainya, skornya. Tapi kalau bisa dijelaskan mungkin Bang Togar, mungkin bisa dideskripsikan 5,2 itu berdasarkan apa, Bang? Pengawasannya lemah, terlalu banyak konspirasi dengan pihak eksekutif terhadap program-program di pemerintah kota tadi. Akhirnya mereka jadi subordinasi, mereka tidak lagi setara. Coba perhatikan, makanya banyak program-program dan akibatnya pembangunan Palembang tidak optimal seperti di kota-kota lain. Coba perhatikan, bahkan kita dengan ibu kota provinsi di kota-kota kecil seperti Bogor, Bekasi, kita masih tertinggal, apalagi dengan Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Lampung. Saya khawatir kita sudah jauh tertinggal. Ini harus kita pahami, kita harus sadari. Jangan malu. Sekarang saatnya Palembang bangkit ke 5 tahun depan dengan DPRD baru dan pemerintahan kota yang baru gitu loh. Baik, mungkin bisa direview Bang Togar tadi menjadi PR-nya. Pertama tadi ada Anda mengatakan ya untuk bagaimana mengelola anggaran ya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan tentunya. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan Bang secara spesifik lagi ya menjadi PR. Apa infrastruktur, mungkin dalam bentuk sosial, pendidikan dan sebagainya. Tadi Anda juga udah menyebut, mungkin bisa di breakdown lagi Bang. Infrastruktur yang khususnya yang pendidikan umum, jalan drainase kita tergolong buruk. Drainase kita di Palembang ini termasuk salah satu kota yang drainase yang paling buruk di Indonesia. Nah ini drainasenya diperbaiki. Kemudian sampah-sampah kita ini kan masih terjadi untuk pengelolaan kebersihan kita sudah 10 tahun terakhir ini kan lemah. Nah ini harus kita kembalilah menjadi kota Palembang yang bersih, yang nyaman, yang nyaman, bersih, kemudian indah tadi ini kembalikan lagi. Palembang dulu pernah loh di tahun-tahun 10 tahun yang lalu era Pak Edi Santana. Nah sekarang kembalikan lagi gitu. Baik, artinya pengawasannya lebih ditingkatkan lagi khususnya di bidang-bidang tersebut. Tapi kalau kita profiling Bang untuk anggota DPRD yang baru saja dilantik kemarin dari Kota Palembang sepertinya sangat bergembira sekali ya, itu mewarnai begitu banyak lini masa di media sosial tentunya, wajah-wajah itu bertebaran ya, begitu. Saya melihat begitu mereka cenderung euforianya yang kelihatan betul. Kayaknya seolah-olah kami ini sekarang sudah menjadi dewan dan padahal itu baru 1 hari, mereka masih banyak ratusan hari lagi tugas mereka yang mereka harus isi dengan fungsi ini. Itu maksud saya, Bang Togar. Pertanyaan saya berdasarkan profiling mereka masing-masing dari catatan Anda, apakah kita cukup optimis, Bang, untuk para wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Palembang ini, Bang, untuk 5 tahun ke depan? Apakah bisa kita serahkan ke mereka untuk bisa mewakili suara kita? Atau tidak suka, wajib optimis sepanjang mereka menyadari fungsi mereka sebagai anggota DPRD Kota Palembang, sebagai anggota legislatif yang mampu setara dengan eksekutif, mampu menjadi mitra kritis eksekutif, saya yakin. Tapi suka atau tidak, suka dengan segala keterbatasan mereka, baik dari segi intelektual, baik dari segi teman, baik dari segi politik dan lain-lain. Oke lah dengan segala keterbatasan itu, tapi semuanya mereka menyadari dan sanggup punya komitmen kuat untuk optimal menjalankan untuk optimal dan punya komitmen dalam melakukan kinerja mereka. Saya yakin mereka bisa paling tidak lebih baik dari periode 5 tahun yang lalu. Amin. Dan kita mengharapkan hal yang sama ya. Kita kasih kesempatan lah Bang ya, untuk mereka kan belum bisa menunjukkan buktinya Bang, karena baru dilantik kemarin. Baru 1 hari. Baik, kita tunggu nanti ya seperti apa gebrakan dari masing-masing anggota DPRD Kota Palembang terpilih ini ya, untuk seperti apa nanti kira-kira mereka menciptakan breakthrough atau terobosan-terobosan yang tentunya akan mewakili suara rakyat untuk kemajuan Kota Palembang nanti di 5 tahun ke depan. Terakhir Bang Togar, mungkin bisa disampaikan Bang suaranya, mungkin dikasih wejangan lah untuk para anggota dewan yang terpilih ini untuk agar 5 tahun ke depan ini benar-benar mewakili suara kita. Bahwa Anda tuh sekali lagi bagi 50 kawan-kawan anggota saya sangat sekali lagi, Anda itu legislatif, bukan eksekutif, juga bukan dari bagian eksekutif. Itu aja.
tunjukkan, representasikan bahwa diri Anda masing-masing, baik di komisi masing-masing, di fraksi, bahwa Anda itu adalah mitra kritis dari eksekutif, bukan cuma mitra strategis. Karena mitra strategis memang kadang-kadang ini luar biasa, karena secara efek ekonomisnya jauh lebih nyata, jauh lebih menggoda ketimbang mereka menjadi mitra strategis, mitra kritis. Makanya saya bilang, sekali lagi, saya sampaikan, kalian adalah legislatif, bukan eksekutif, juga bukan bagian dari eksekutif. Sadarlah. Terima kasih. Baik, kita akan menyoroti nanti ya seperti apa gerak-gerik para anggota Dewan DPRD Kota Palembang yang terpilih atau baru dilantik kemarin ini ya, untuk seperti apa kinerjanya, gaya hidupnya dan lain sebagainya. Kita beri kesempatan Bang Togar, kita sama-sama mengamati nanti ya. Terima kasih Bang Bagindo Togar, pengamat politik, sudah bergabung sama kami di Liputan Metro Polisi yang semoga sehat selalu.